yang sudah hadir, sudah siap semuanya ya. Kita sambil menunggu Bu Hana, karena ini Bu Hana mungkin lagi berusaha masuk ke room. Nanti minta tolong Mas Toto untuk mengecek Bu Hana Lestari untuk sebagai panelis juga yang nanti akan berbagi bersama kita. Sudah siap semuanya ya, saya akan mulai dulu terlebih dahulu. Yuk Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena waktu kejar waktu ini. Waktunya cuma 1,5 jam ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam Vicon Bimtek PSB Digital pada hari ini. Semoga semuanya yang hadir pada kesempatan ini keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang sedang berpuasa puasanya lancar, tetap semangat melaksanakan ibadah puasa di tengah kondisi sekarang ini ya, lagi pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu, untuk materi yang akan kita sampaikan pada hari ini terkait dengan model pembelajaran blended learning menggunakan blok. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu panelis yang nanti akan berbagi bersama Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yani Hendarita sebagai PTP Muda dari Pusdatin. Kemudian ada Ibu Afida Indra Nurwati, PTP Madya dari Pusdatin. Kemudian nanti ini belum bergabung, insya Allah akan segera bergabung. Ada Ibu Hana Lestari dari guru SMA IT dari Desa Bogor. Kemudian ada Bapak Tukijo. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah PRB 2017. Beliau sehari-hari mengajar di SMP 17 Semarang. Kemudian ada juga ini Bapak Pak Guru Blogger nih, Bapak Sarastiana. Beliau sehari-hari mengajar di SMKN 1 Bukateja Kabupaten Purbalingga. Selamat datang semua para panelis, sudah siap semua ya nanti untuk berbagi. Ya, insya Allah semua siap. Bu Hana nanti akan segera bergabung. Oke, Bapak Ibu, untuk mencatat waktu, nah sebelum nanti masuk ke dalam presentasi inti, saya ingin mengulas sedikit ya tentang model pembelajaran blended learning menggunakan blok. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui dan kita alami bersama bahwa teknologi itu sudah mengalami perubahan yang begitu signifikan, terutama teknologi yang berbasis web. Bapak Ibu semua sudah mengalami ya dari dulu generasi web yang dahulu itu disebut sebagai generasi web read only, karena kita dulu itu hanya sebagai pengguna informasi yang pasif. Tapi kemudian sekarang ini generasi web sudah berkembang sedemikian signifikannya sehingga generasi web yang sekarang ini sudah disebut sebagai participatory web. Sehingga banyak sekali melahirkan berbagai macam tools yang berbasis web karena sifatnya sangat dinamis ya Bapak Ibu. Kita mungkin sudah terbiasa mendengar namanya blog, kemudian ada web blog, ada microblog, sampai Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya, yaitu sosial media. Semuanya itu bersifat user generated content. Artinya web yang sekarang ini yang sudah bersifat dinamis, mendorong kita untuk menjadi apa saja dan siapa saja. Jadi kita sudah bisa menjadi information publisher, kemudian bisa juga sebagai content creator, kemudian kita bisa juga sharing konten, bisa juga kita meng-create. Kalau tadi kita bisa sebagai content creator, kita bisa juga meng-create, kemudian bisa nge-reshare, kemudian juga bisa mereuse konten-konten yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, jadi sekarang ini semua kembali sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Mau dimanfaatkan untuk hal yang positif atau untuk hal yang negatif, semua ada
kendalinya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dulu istilahnya maksudnya kita sering mendengar istilah mulutmu harimaumu. Nah sekarang ini jarimu harimau, maka kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, maka kami ini menyusun sebuah model pembelajaran yang kita pilih, yaitu model pembelajaran blended learning, dan teknologi atau tools yang berbasis web yang kita gunakan, yaitu menggunakan blog. Tentu saja dengan berbagai kelebihan dari blog itu sendiri ya, yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dalam setiap model pembelajaran itu terdapat berbagai macam sintak-sintak. Jadi, ciri khas dari model pembelajaran itu pasti ada sintaknya yang untuk mendasari bagi kegiatan pembelajaran dari model tersebut. Nah, dalam model pembelajaran blended learning menggunakan blok ini, terdapat 3 sintak yang mendasari. Dan sintak-sintak yang ada di dalam model pembelajaran blended learning menggunakan blok ini, itu disusun dalam sebuah learning path atau alur pembelajaran. Sehingga nanti akan memudahkan pengguna, khususnya guru dan siswa ya, dalam mengimplementasikan model pembelajaran tersebut dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, model pembelajaran itu tidak ada yang 100% sempurna. Nah, pasti masih banyak kekurangan dan kendalanya. Tapi kita tidak berhenti untuk selalu menyempurnakan dari model yang sudah kita susun. Misalnya kita ada kendala di lapangan, kemudian ada masukan dari Bapak Ibu guru, semuanya itu sebagai langkah kita untuk menggunakan model. Tapi yang pasti bahwa model yang kita susun ini diharapkan nanti akan mendukung terwujudnya keterampilan abad 21 yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk tahu lebih lanjut sintaknya seperti apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa yang diwujudkan dalam learning path blended learning menggunakan blok, kemudian bagaimana sih kriteria keberhasilan model pembelajaran itu ketika diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih detail Ibu Afida Indra Nurati selaku PTP Madya dari Pusdatin. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sambil ada materi berjalan, silahkan nanti bisa bertanya di kolom chat. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Afida Indra Nurati untuk mulai presentasinya. Silahkan Mbak Afi. Mungkin saya yang akan share materinya, Mbak Afi next aja. Siap, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu, gimana kabarnya semuanya? Baik. Kita berharap pada Vicon kali ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan model pembelajaran blended learning menggunakan blog. Kalau Bapak Ibu kan sudah terlibat di dalam kelas online ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu penguatan dari materi yang sudah di-upload di kelas BIMTEK PSB. Baik Bapak Ibu, di dalam model pembelajaran blended learning menggunakan blog kali ini, kalau sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Vicon ada beberapa model, misalnya inquiry, kemudian discovery inquiry, kemudian ada flip class. Nah, sekarang kita ke model pembelajaran blended learning menggunakan blog. Nah, sebelum tahu seperti apa sih penerapan terkait model pembelajaran blended learning menggunakan blog ini, tentu saja Bapak Ibu kita
mengulas sedikit apa sih blended learning itu? Seperti apa? Next, Mbak Yana. Sudah kelihatan? Blended learning ini ada banyak beberapa ahli yang masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa blended learning di sini suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang menyatukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Ada juga yang berpendapat bahwa blended campuran antara berbagai strategi pembelajaran, kemudian berbagai metode penyampaian, tentu saja di dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa blended learning ini adalah kombinasi dari dua instruksi model pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran yang terdistribusi dengan menggunakan teknologi. Jadi bisa kita katakan secara sederhana bahwa yang namanya blended learning kita katakan bisa satu kombinasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online menggunakan satu teknologi. Jadi secara online kita menggunakan teknologi. Itu secara sederhananya. Nah, apa yang kita gunakan teknologinya? Salah satu tool yang terkait dengan blended learning ini kita nanti menggunakan blog. Terkait blended learning, Bapak Ibu, ada satu ahli yang mengatakan ada 5 kunci terkait dengan blended learning ini. Lanjut, Mbak Yana. Ada live event, artinya pembelajaran yang langsung sinkronus. Jadi di sini bisa dilakukan secara tatap muka, bisa didasarkan pada tempat dan waktu yang sama atau kelas ya secara tatap muka, ataupun dalam waktu yang sama tapi tempat berbeda. Kita biasanya di dalam kelas virtual. Jadi ada 5 kunci di dalam pengembangan blended learning ini. Selain live event, kemudian ada self-paced learning, artinya ada kombinasi pembelajaran konvensional dengan belajar mandiri, di mana di sini siswa atau yang terlibat bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Nah, ini menggunakan juga beberapa terkait belajar mandiri ini bisa juga di dalam tatap muka ini juga proses pembelajarannya secara mandiri. Nah, ini di dalam proses belajar mandiri ini menggunakan bahan belajar yang memang sudah dirancang, dimanfaatkan secara mandiri, bisa berbasis teks ataupun multimedia. Kemudian kunci yang ketiga di dalam kita mengembangkan pembelajaran blended learning yaitu mengkombinasikan kolaborasi. Artinya di sini kolaborasi antara guru dan siswa maupun antara siswa. Jadi berkolaborasi menggunakan berbagai alat komunikasi, misalnya menggunakan blog, website, ataupun menggunakan satu chat room. Kemudian selanjutnya yaitu assessment. Kemudian yang selanjutnya ada performance support material. Ini artinya
beberapa konten. Jadi kombinasi antara belajar tatap muka dan online itu harus sejauh mana dukungan pelaksanaan pembelajaran blended learning tersebut. Jadi semuanya dalam rangka mendukung apakah aksesnya mudah, apakah sudah ada aplikasi. Jadi itu mendukung keempat tadi di dalam kita mengembangkan satu proses pembelajaran blended learning. Kemudian kita pilih salah satu teknologi di dalam model pembelajaran yang kita kembangkan, yaitu melalui salah satu tool atau teknologi yang kita gunakan, yaitu dengan blog. Next. Nah, ini blog yang kita pilih terkait sebagai tool di dalam penerapan model pembelajaran blended learning ini. Lanjut. Tentu saja kita pilih blog karena ada beberapa karakteristik dari blog itu. Ya, dengan blog itu dapat digunakan untuk menulis dengan mudah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan update konten yang kita tulis atau perubahan sewaktu-waktu. Jadi fleksibel, Bapak Ibu bisa update terus, disesuaikan dengan misalnya perkembangan saat ini, atau Bapak Ibu mendapatkan referensi baru yang mendukung kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian juga ada karakteristik yang termasuk kelebihan juga, di mana blog di sini bisa melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang mungkin Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Nah, itu nanti bisa kita masukkan di blog kita. Kemudian bisa juga menampilkan gambar-gambar pendukung ya, misalnya berupa grafik atau ilustrasi, atau kita ingin memperjelas materi kita dengan menampilkan media video ataukah media audio. Jadi bisa membantu memperjelas apa yang disampaikan. Next, Mbak Yana. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa di dalam model pembelajaran blended learning menggunakan blog di sini, ini adalah satu mengapa kita menggunakan blog atau web blog di sini, karena pada dasarnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan lingkungannya, dan siswa dengan teknologi. Jadi di dalam komunikasi itu ada dua hal, yaitu interaksional dan informasional. Nah, ada beberapa pengalaman belajar dengan menggunakan blog ini. Bagi siswa bisa meningkatkan literasi TIK-nya. Kemudian dia bisa meningkatkan kemampuan menulis, kemudian juga berpikir kritis karena nanti informasinya bagaimana dia misalnya mengelola informasi itu terkait yang dia pelajari. Kemudian juga memudahkan siswa dan pendidik di dalam berkolaborasi atau berinteraksi, tentu saja dengan berbagai fitur atau sumber informasi yang ada di blog tersebut. Ini termasuk kenapa kita menggunakan salah satu toolnya, yaitu blog. Lanjut, Mbak Yana. Nah, di dalam proses pembelajaran ini terkait tadi interaksi yang terjadi di dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini ada 4 hal atau komponen yang terkait yang terjadi di dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi ini. Yang pertama tentu saja interaksi siswa dengan konten itu sudah lebih spesifik karena konten-konten yang ada di blog itu sudah pasti terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian interaksi siswa dengan interface teknologi. Artinya siswa berinteraksi dengan beberapa fitur yang ada di blog itu. Kemudian yang
ketiga nanti terjadi interaksi siswa dengan pendidik. Artinya nanti pendidik sebagai fasilitator akan membimbing, mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya interaksi siswa dengan siswa. Nah, ini antar siswa bisa berkomunikasi, berkolaborasi di dalam proses pembelajaran. Nah, ini terkait dengan model pembelajaran blended learning menggunakan blok, di mana interaksi yang terjadi di dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini ada 4 komponen tersebut. Nah, ini memenuhi nanti di dalam kita memanfaatkan tool blok tersebut. Lanjut Mbak Yana. Nah, ini sudah terpenuhi di dalam blok itu ada manajemen kelasnya, satu LMS. Kemudian ada kolaborasinya, kemudian ada diskusinya. Di dalam manajemen kelas, Bapak Ibu bisa mengembangkan atau mengelola kelas tersebut, misalnya mengajar beberapa kelas ya. Nanti Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu alami ikut kelas BIMTEK, jadi di dalam manajemen kelas nanti ada assignment, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, kemudian ada forum diskusi yang harus diikuti, kemudian ada konten yang harus dipelajari, kemudian ada tugas akhir atau ujian akhir, kemudian di dalam blok ini juga terjadi ada proses kolaborasi, kemudian ada diskusi, baik itu antar siswa, antar guru dengan siswa. Jadi di dalam blok ini sudah memenuhi tadi beberapa komponen di dalam pembelajaran interaksi dengan menggunakan teknologi. Lanjut Mbak Yana. Nah, next. Nah, bila tadi dikaitkan dengan blended learning, tentu saja bisa dengan blok itu memfasilitasi siswa di dalam belajar mandiri. Dengan blok ini bisa blended learning menggunakan blok ini bisa melengkapi kekurangan dari pembelajaran secara tatap muka maupun online. Artinya misalnya di dalam pembelajaran tatap muka mungkin konten-kontennya tidak sekaya di dalam misalnya online. Bisa berbagai sumber yang mudah didapat juga. Kemudian di dalam pembelajaran tatap muka di sini memang memfungsikan guru bisa berinteraksi secara langsung, jadi bisa memberikan motivasi, artinya bisa berhadapan langsung dengan siswanya. Nah, di dalam pembelajaran online, di sini tentu saja akan memperkaya terkait dengan pengetahuan siswa, dia akan memperdalam dengan konten-konten atau pembelajaran yang dilakukan secara online. Kemudian juga membantu siswa di sini bisa berkembang lebih baik. Artinya di dalam proses pembelajaran dia akan diberikan layanan, difasilitasi, dia akan belajar sesuai gaya belajarnya, kemudian dan preferensi di dalam belajar. Jadi misalnya anak-anak yang auditif, visual, atau yang audiovisual itu bisa dilayani terkait penggunaan blog di sini. Kemudian lebih fleksibel di dalam penjadwalan, jadi bisa Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan kondisi siswanya, jadi di dalam tatap muka. Itu beberapa terkait dengan jadi mengapa kita menerapkan model pembelajaran blended learning menggunakan blok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kita memanfaatkan atau menggunakan model pembelajaran ini? Next, Mbak Yana. Bisa kita lakukan misalnya Bapak Ibu, waktu di dalam penambahan waktu ya istilahnya di dalam proses pembelajaran, misalnya waktunya untuk memperdalam materi itu kurang. Nah, itu bisa dilakukan dengan
tadi kombinasi atau dengan blended learning ini. Kemudian bisa juga dilakukan sebagai pengayaan tadi. Kemudian bisa misalnya waktunya tadi terbatas, bisa dilanjutkan dengan online. Kemudian sumber belajar yang ada di blog atau yang dilakukan secara online itu akan lebih kaya. Kemudian siswa bisa nanti mendapatkan informasi itu lebih komprehensif, lebih banyak lagi. Kemudian juga bisa diterapkan ketika kita ingin pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian juga bisa mengembangkan pengembangan diri siswa itu akan lebih optimal karena siswa belajar dengan atau sesuai dengan gaya belajar atau preferensi di dalam belajar mandiri karena ada tadi ada pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Lanjut, Pak Yana. Nah, Bapak Ibu tadi udah apa blended learning, kemudian kenapa kita memanfaatkan blog di dalam model pembelajaran blended learning, kemudian kenapa. Nah, ini sekarang sintaknya Bapak Ibu sebenarnya dibagi dalam tiga tahap ya. Yang pertama seeking of information. Di sini dilakukan pencarian informasi dari berbagai sumber informasi baik yang tersedia secara online maupun offline. Jadi tentu saja konten atau informasi yang didapat itu juga konten yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sudah berdasarkan validitas, kemudian reliabilitasnya. Jadi pertama yang dilakukan di dalam satu proses pembelajaran itu ada tahap awal, di mana di sini sintak yang pertama yaitu seeking of information. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua yaitu acquisition of information. Jadi informasi yang dia cari tadi, yang dia dapatkan, yang dia temukan, kemudian dia coba pahami, kemudian dikonfrontasi dengan pengalaman, kemudian pengetahuan, informasi yang sudah ada di dalam dia, kemudian diinterpretasikan seperti apa. Nah, nanti dia bisa mengkomunikasikan kembali. Jadi dielaborasi semua informasi yang didapat dari seeking of information tadi. Dia elaborasi, kemudian dia interpretasikan. Dia dapatkan. Jadi ada 3 tahapan. Nah, ini kita perjelas lagi dengan alur pembelajarannya atau learning path-nya. Jadi di dalam blended learning ini ada pada saat tahap seeking information bisa dilakukan secara offline atau online, kemudian bisa dilakukan secara tatap muka atau mandiri. Kemudian di dalam proses pembelajaran bisa juga nanti strategi Bapak Ibu. Jadi pas kegiatan awal di dalam proses pembelajaran itu misalnya apersepsi ya, dilakukan apersepsi. Nah, apersepsi ini juga strateginya ada yang memberikan pertanyaan, kemudian ada yang memberikan kasus. Nah, itu nanti informasinya dia cari. Baik itu informasi itu dari blog guru ataupun dari informasi-informasi lain yang bisa jadi Bapak Ibu guru sudah browsing terlebih dahulu
kira-kira informasi apa yang bisa diakses siswa, dan siswa juga diberi keleluasaan, tentu saja di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru. Jadi di persepsi, itu seeking information, kemudian strateginya seperti apa. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu acquisition of informasi. Di sini juga bisa dilakukan secara online dan offline. Artinya misalnya dari informasi tadi, siswa berdiskusi, kemudian bagaimana dia merangkum informasi apa aja. Misalnya ada satu siswa yang informasinya itu terkait dengan pertanyaan guru atau kasus, itu dia bisa mendapatkan informasi yang lebih kaya, lebih banyak daripada yang lain misalnya. Seperti itu. Kemudian siswa dibentuk kelompok, kemudian berdiskusi. Nah, diskusi ini juga bisa dilakukan pada saat tatap muka atau memperdalam lagi bisa dilakukan diskusi online. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menambah lagi terkait dari misalnya satu topik tertentu. Dari hasil tadi pencarian informasi, kemudian diskusi, selanjutnya bisa ditambah dari diskusi online. Kemudian Bapak Ibu, di forum diskusi ini bisa dilakukan juga di luar jam pembelajaran di kelas ya, artinya memperdalam ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, synthesizing of knowledge ini juga bisa dilakukan secara offline, kemudian online dari diskusi tadi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya siswa sudah berhasil merangkum, memberikan informasi terkait mungkin tadi persepsi atau kasus yang disampaikan Bapak Ibu Guru atau pertanyaan dari Bapak Ibu Guru itu, kemudian dia dari diskusi kemudian dipresentasikan. Pada saat tatap muka dipresentasikan di kelas, kemudian hasil dari presentasi itu ada yang strateginya divideokan, direkam, kemudian diunggah di blog guru. Ada yang hasil presentasi itu kemudian di-email ke gurunya, kemudian akan di-upload, diunggah di blog Bapak Ibu Guru. Jadi siswanya akan itu sebagai salah satu juga motivasi, apresiasi kita bahwa karya saya ada loh di blog Bapak Ibu Guru saya, artinya ada reward, nanti Bapak Ibu Gurunya memberikan komen, memberikan ulasan terkait apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti ada ini ya, assessment. Jadi setelah ini untuk mengukur keberhasilan siswa ada assessment. Assessment di sini bisa dilakukan mungkin bisa melalui rumah belajar atau aplikasi lain, bisa misalnya menggunakan quiz kreator atau yang lain. Jadi Bapak Ibu, blog di sini juga Bapak Ibu nanti mungkin lebih banyak nanti bisa kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa kemarin saya lihat di forum diskusi itu hampir sebagian ada Bapak Ibu yang sudah memiliki blog, cuma ada beberapa yang berhenti, belum dipakai, hanya sesekali saja dipakai di dalam proses pembelajaran. Itu alur pembelajaran di dalam blended learning menggunakan blog. Mungkin lebih rincinya nanti kita akan mendengar best practice dari Bu Hana atau Pak Tukijo, nanti Pak Sarastriana yang seorang blogger, nanti Bu Hana ini yang sudah mengimplementasikan seperti yang kita kembangkan model tersebut. Nah, ini ada yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ada yang mendukung. Jadi bagaimana tadi setelah kita tahu sintaknya, bagaimana alur pembelajarannya, kemudian ada yang memang mendukung sekali, yaitu terkait sarana prasarana dan strategi pembelajaran. Sarana prasarananya tentu saja harus sudah
ada kontennya, kemudian ada perangkat kerasnya seperti mungkin komputer, kemudian memiliki HP juga, misalkan seperti itu di dalam proses pembelajaran. Kemudian jaringan internet, ada aplikasi blognya, kemudian guru dan siswa juga sudah artinya literasi TIK-nya juga sudah bisa menggunakan di dalam proses pembelajaran menggunakan blog ini. Kemudian sekolah dan orang tua juga akan mensupport, supportnya juga harus luar biasa terkait penerapan model ini. Dan yang lebih biasanya terkait dengan model pembelajaran blended learning menggunakan blog ini, yaitu strategi pembelajarannya seperti apa. Sehingga dengan strategi pembelajaran yang tepat, nanti kita akan mendapatkan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan siswa terkait model pembelajaran ini. Jadi persiapan seperti model pembelajaran lain atau Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran yang konvensional tatap muka pasti mempersiapkan dulu yang namanya RPP, kemudian di sini kontennya memang sudah harus dirancang yang lebih menarik, lebih kaya, artinya biar nanti blog kita akan diminati oleh siswa kita. Jadi dia termotivasi untuk belajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam BIMTEK ini yaitu penerapan model pembelajaran blended learning menggunakan blog. Jadi Bapak Ibu sudah harus memiliki blog terlebih dahulu. Nah, itu di forum diskusi memang ada pertanyaan apakah BIMTEK ini juga mengembangkan blog gitu, seperti itu. Nah, nanti ada Pak Sarastriana yang seorang blogger, kemudian ada nanti Bu Hana yang akan menerapkan, yang sudah menerapkan di dalam kelas model ini. Nah, nanti Pak Utupijo juga terkait pemanfaatan blog di pembelajaran, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mungkin, nah ini di dalam penerapan model pembelajaran blended learning menggunakan blog atau weblog ini memang ada beberapa kecakapan ya tentu saja terkait dengan kecakapan abad 21. Tadi sudah saya jelaskan misalnya pada saat tatap muka, pada offline. Guru tentu saja menjelaskan tujuannya apa, kemudian model pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa, kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan persepsi tadi strateginya, tekniknya masing-masing Bapak Ibu guru nanti apakah menayangkan satu media tertentu, ada kasus tertentu, kemudian siswa mencari informasi terkait tugas tersebut ataukah memberikan pertanyaan yang merangsang siswa bagaimana dia akan mencoba mencari informasi terkait pertanyaan Bapak Ibu tadi. Kemudian pada saat online, siswa bisa mencari informasi itu dilakukan secara online juga. Artinya Bu Afi, hal terkait. Nanti lebih rincinya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu guru nanti kita bisa lanjutkan di situ. Jadi pengalaman belajar apa yang didapat terkait dengan model pembelajaran blended learning ini pada tahap seeking information, dia tentu saja akan berpikir kritis, kemudian artinya berpikir kritis karena dia akan mencari informasi, dia ingin mencari jawaban terhadap permasalahan atau pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dia akan mencoba bagaimana mencari informasi tersebut. Kemudian juga literasi TK tentu saja. Kemudian dia bagaimana bisa belajar mandiri, mencari informasi itu. Kemudian dan masih banyak pengalaman belajar yang nanti juga
bisa dibagi oleh Bapak Ibu guru yang menerapkan model tersebut. Kemudian pada saat acquisition of informasi, di sini tadi Bapak Ibu siswanya belajar mandiri, kemudian tadi diskusi kelompok, mempresentasikan, kemudian bisa diunggah nanti pada saat tadi didalami, dielaborasi, kemudian nanti dia bisa menyimpulkan pada tahap akhir dan hasil presentasi bisa diunggah di blog guru, di email ke guru, karena masing-masing blog biasanya ada fitur-fiturnya atau ini yang lain. Mbak Afi, maaf, mungkin kita akan langsung. Mungkin Mbak Yana bisa menambahkan. Anu aja Mbak Afi, kita untuk langsung saja sesi. Bapak Ibu Bu Hana. Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru yang sebagai panelis mungkin bisa langsung berbagi kenapa sih menggunakan blog untuk pembelajaran. Mungkin kemarin kita sudah mengimplementasi bersama dengan Bu Hana ya. Mungkin Ibu Hana bisa berbagi dengan kita tentang penggunaan blog dalam model pembelajaran blended learning ya. Mungkin Mas Toto bisa menjadikan Bu Hana sebagai panelis. Nanti paparan dari Ibu Afi nanti akan dilanjutkan kembali. Mungkin nanti kita akan mendengar pengalaman dari Bapak Ibu gurunya terlebih dahulu. Kan Pak Mas Toto, Bu Hana sudah siap sepertinya. Sudah hadir. Jadi intinya bu gurunya juga harus ini ya, memiliki komitmen atau apa namanya, kemauan untuk selalu mengupdate juga materi-materi yang ada di blognya Bu Hana ya. Betul. Supaya juga mengencourage siswanya juga untuk aktif melihat blog gurunya juga. Enggak ada interaksi antara blog guru dengan siswanya seperti itu ya. Terima kasih Bu Hana. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan, gitu, berbagi lagi dengan ini. Kita beri kesempatan ke Pak Tukijo terlebih dahulu ya untuk menyampaikan materinya, berbagi kepada kami semua. Ini dengan blog juga, karena Pak Tukijo ini juga termasuk salah satu blogger juga ya, atau blog juga. Saya belum dijadikan ini Mbak, jadikan presenter Mbak. Belum bisa share screen saya. Mas Toto, mungkin Pak Tukijo mohon dijadikan presenter. Pak Mas Toto, kita akan melihat presentasinya dari Pak Tukijo. Ini Pak Tukijo ini juga mengajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih host dan moderator, narasumber yang lain. Langsung saja karena waktu sudah sore ya. Keburu nanti Mbak Yana juga mau masak, nih belum masak kelihatannya. Baru buka-buka menu tadi saya lihat. Ya, nanti buat blog khusus menu Ramadan ini keren. Banyak yang nyari nanti laris blognya. Ya, baik. Tadi sudah sampaikan terkait dengan blended learning Bapak Ibu. Saya tidak akan terlalu banyak tadi ya konsep-konsep. Langsung saja ke pengembangan blog Bapak Ibu. Jadi ya tadi sudah Mbak Yani sampaikan, saya dari Jawa Tengah. Langsung saja karena nanti harus bagi waktu dengan Pak Sarastri, udah ngantri nih Pak Sarastri ya di belakang saya. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan Mbak dari Bogor ya, bahwa membuat blog itu tidak sulit, sama dengan saya ini. Saya sampaikan juga bahwa membuat blog itu tidak sulit ya. Kemudian ya saya pakai Blogspot punya, WordPress punya, Weblog kemarin baru belajar sama Mbak Yana, belum final. Terakhir saya pakai New Google Site ya. Sangat mudah juga, kita bisa insert video kayak tadi di Bogor ya. Ini di Google
New Google saya juga luar biasa enaknya begitu. Ringan pokoknya. Itu cari yang ringan, yang Semua saya coba semua. Ya, karena bagi saya, ya, saya naik dulu ya. Menurut saya begini, tinggal kalau kita mau yang gratis banyak, tapi kalau mau komplit ya toolsnya dan sebagainya lebih kompleks, saya lebih mudah untuk meng-create. Saya kira kita bisa ini ya bayar yang nggak gratis begitu. Nanti Pak Sarasti akan bicara itu. Ini yang sudah dikenalkan dari selama ini kita kenal ada dari Blogspot, WordPress dan Webby. Kemudian ini Bapak Ibu. belum muncul Pak Tukijo. Belum muncul. Belum muncul tampilannya, belum. Oh, padahal ini sudah ya. Sebentar saya. Mungkin. Share konten. Kayaknya belum kelihatan. Oh, sebentar. Sudah belum? Belum. Belum. Belum juga. Aduh. Gimana? Kumaha ieu euy. Koneksinya mungkin di sana. Lagi hujan ya? Agak mendung sih, agak mendung. Saya cari tempat yang tinggi ini kok. Nggak kelihatan juga. Wah, Belum. gimana nih? Aduh, gimana? Sudah bagus sekali padahal. Sebentar. Ya, kita penasaran ini Pak. Ini. Aduh, baik. Yang kelihatan Pak Tukijonya soalnya. Share konten. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Ini kelihatan? Kelihatan? Udah. Nah, alhamdulillah mau terlihat. Kelihatan ya. Mbak Yani jangan menutupi ketutupan Mbak Yani tadi. Baik. Jadi gini, prinsip saya pertama mengenal blog itu saya karena hobi menulis, Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk koran itu kan belum tentu bisa diterima gitu, lolos sensor apa tidak. Jadi pertama karena menulis. Jadi karena hobi nulis, dari dulu kan zamannya pakai buku diary ya, kita sekarang pakai blog itu yang gratis. Dan nulis curhat-curhat itu di sana aja, cerpen dan sebagainya itu. Sebatas itu sih awalnya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi bahwa kita pembelajaran perlu variasi dengan memanfaatkan TIK, maka bisa dibentuk pembelajaran. Nah, terkait itu tentu kita harus memvariasikan, meng-create, membangun sebuah blog yang terintegrasi antara tadi ya materi, sumber belajar, evaluasi dan termasuk diskusi tadi, termasuk untuk mengeksplor produk-produk siswa. Ini banyak sekali, tapi gimana ya, saya nggak usah sampaikan aja, langsung saja. Nah ini, saya poin yang ini menjadi penulis yang lebih baik nih. Kalau saya menyoroti yang ini sih, pertama itu ya, jadi berikutnya untuk menyimpan data ya, perangkat pembelajaran dari RPP dan sebagainya, kita simpan di sana. Itu selain di cloud, selain di drive, kita juga bisa simpan di sana, sehingga orang lain bisa melihat begitu guru yang lain. Ya berikutnya tentu kita membantu orang lain nih yang berikutnya ini. Menjadi terkenal itu efek samping ya, itu efek samping saja. Kayak Pak Sarastri itu juga karena blogger begitu ya, kemudian punya banyak konten yang bagus. Yang terakhir menghasilkan uang. Ini kalau nanti kita profesional, ada beberapa di Jawa Tengah yang sudah ke sana. Kemudian prinsipnya tadi sampaikan mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dengan pembelajaran jauh yang menggunakan sumber belajar online. Apalagi di pandemi corona seperti ini, keluh kesah lebih banyak, kenapa sih harus full online begitu. Dan online-nya lebih banyak dengan WA ini ya, saya survei kecil-kecilan itu. Baik, prinsip komponen di blended learning, menurut saya online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Tadi sudah disampaikan, saya kira ada kemiripan ya, nanti tinggal diambil kesimpulan bersama. Berikutnya ini sudah tadi disampaikan, kapan sih, tadi pertanyaan, kapan kita melaksanakan blended learning? Satu, sekiranya ketika pembelajaran di kelas itu waktunya terbatas, ya kita harus cari akal gimana, ya udah kita bawa ke blog kita begitu. Sederhananya begitu. Berikutnya, menurut interaksi efektif antara saya, guru, dengan siswa, dengan konten pembelajaran. Dan tentu sumber belajar harus tersedia, teman-teman nanti bisa mencari di sumber belajar di rumah belajar. Kemudian saya akan langsung ke ini aja, ke blog kecil saja ya, ke blog kecil sederhana. Contoh kan harus sederhana. Nah ini Bapak Ibu,
Kalau tadi siapa Mbak Hana ya, Bu Hana ya, Bu Hana pakai weblog itu. Kemudian saya coba yang ringan juga dari Google Sheet ini, sangat enteng dan ini besok teman saya akan saya IAT one teacher one blog gitu ya. Ke depan makanya jadi satu siswa satu blog. Syaratnya harus yang ringan itu supaya siswa bisa mengekspor kemampuan menulisnya gitu. Nah ini contoh sih tampilan sederhana dari Google Sheet yang saya gunakan. Kita bisa menambah ini ya menu-menu dan submenu, sangat ringan juga, tinggal drag gitu, insert begitu. Berikutnya ya ini tampilan menunya, ada berita ya, kita manfaatkan siswa-siswa yang aktif di jurnalistik juga untuk membuat berita-berita kecil seputar pendidikan gitu ya, dan diupload di sana. Saya kira kontennya tadi blended learning lebih banyak. Satu, kita harus menyiapkan materi bahan ajar virtual, baik video maupun modul begitu ya. Berita juga kita bisa ngelingkan nih beberapa portal berita di Google Sheet ini. Jadi cukup ringan menurut saya praktekkan cukup ringan. Lalu, nah ini saya beri nama menunya learning. Di sini ada beberapa kelas, perangkat pembelajaran sampai ke evaluasi, upload tugas. Kemudian ini ada menu upload tugas. Dan kemarin saya tugasnya adalah membuat dialog percakapan dengan orang tua ya, tokohnya orang tua ini. Dan mereka tertib di rumah, di sekolah kan tidak cukup nih. Teori saya berikan di sekolah, kemudian praktiknya di rumah tentu karena dia harus menghadirkan tokoh orang tua. Ketika di rumah, jadi kendalanya satu, banyak siswa yang tadi jaringan ya. Yang kedua, ketika mau mengupload. Yang kedua, ada orang tua yang belum paham tadi tentang pemanfaatan TIK itu. Nah ini kan menjadi kendala tadi disampaikan juga ya di awal itu. Jadi ketika anak sedang mengerjakan itu, orang tua teriak-teriak, ngapain mainan HP ini sebenarnya, padahal sedang mengerjakan tugas itu. Ada orang tua yang nggak mau diajak kerjasama gitu, suruh jadi tokoh lawan bicara nggak mau gitu, katanya malu dan sebagainya. Ini kendala-kendala ketika siswa harus mandiri di rumah. Jadi tadi kan prinsipnya online offline gitu ya, siswa bisa mandiri. Dan saya kira kalau saya memang tugasnya membuat produk dalam bentuk video, kemudian diedit, tidak cukup dengan alokasi waktu di sekolah. Maka ini tugas mandiri di rumah dengan melibatkan orang tua. Nah ini yang kemarin saya praktikkan, nanti ada hasilnya. Kemudian ini sumber. Nah ini yang di Blogspot ini juga. Oke, saya akan share yang ini aja yang langsung ya, sebentar. Ini ya ini ya sebentar ya, ini yang kelihatan ya Mbak Yana ya, kelihatan ya, Kelihatan. Ya. Ini yang saya praktekkan pakai Google Sheet ya, Bapak Ibu. Ini sangat mudah. Jadi ini kan tinggal e-booknya, perangkatnya, RPP, Prota, kemudian kalau perangkat penilaian di kelas ini ada materi, evaluasi, upload tugas, diskusi, dan produk siswa. Nah kita coba ya yang produk siswa ada di sini tadi. Ya. Kalau di Google Sheet begini sih tampilannya sebentar. Nah ini produk-produk siswa yang saya insert, saya upload di submenu upload siswa tadi. Ini isinya video-video yang memang dibuat oleh siswa. Itu untuk terkait dengan blended learning menggunakan Google Sheet. Nanti yang jelas siswa sudah membuat, dan tentu kita ingat apalagi penerapan pembelajaran ini betul-betul mandiri dan online sehingga harus sabar kita.
Satu, ada yang alasannya kuotanya habis itu di rumah kan. Nah, maka waktu ini sangat penting menurut saya pribadi gitu. Nggak bisa kita blended learning ini harus efektif 2 jam seperti tatap muka di kelas. Ini sangat tidak mungkin, sehingga perlu ada space waktu yang cukup. Ini contoh video-video yang dibuat oleh siswa. Mereka belajar di rumah, mengajak orang tuanya berdialog begitu. Lalu hasilnya diedit dan diupload ke blog saya. Nah, ini daftar. Beberapa sih, jadi sangat ringan. Kalau tadi Bu Ana dari Bogor menyampaikan bisa namanya nambah video, kita bisa juga, baik dari ini ya. Ini contoh kalau kita mau menyisipkan di blog kita, ada pilihan kalau di Google Sheet itu mau model teks atau image gambar atau sematkan link atau drive. Atau kita mau menambah video-video atau foto juga tinggal tambah di sini. Ya, klik, kita bisa upload, bisa ambil dari YouTube nih. Jadi lebih enteng sih kalau ini kan kita bisa nambah. Saya cari ini dari YouTube misalkan, mau mencari tentang dialog untuk menjadi sumber belajar siswa misalkan. Nah, dialog ya, dialog antara orang tua dengan ya ini ya contoh kita akan mencari. Jadi kalau memang guru tidak punya videonya, kita bisa cari nih link-link itu di YouTube. Nah, tinggal klik, kita pilih. Nah, maka otomatis akan ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita menyiapkan bahan selain modul tulis, kita bisa menyiapkan modul dalam bentuk video. Saya kira ini menjadi bahan sumber pertama ketika tadi di awal disampaikan ya, sintaknya untuk mencari, memahamkan konsep dulu, kemudian siswa mencari sumber belajar, dan mereka kemudian diskusi, lalu dari diskusi mereka presentasi sampai ke penilaian. Saya kira blog kita harus komplit dari sisi materi, konten itu. Kalau bisa ada videonya, ada gambarnya, dan mungkin game ya, akan lebih menarik ke siswa kita. Menurut saya sangat cocok ketika blended learning ini diterapkan di masa wabah corona ini, karena yang selama ini terjadi vikon langsung itu, satu menguras kuota, yang kedua jaringan kan meskipun kita bisa rekam nih, rekamannya kita share ke siswa, tapi dengan model blended learning memanfaatkan blog ini, siswa akan satu literasi TK-nya meningkat, yang kedua dia akan terbiasa dengan upload unduh. Ini yang terjadi di teman-teman kita yang maaf guru-guru sudah sepuh kan, upload itu susah gini-gini gitu ya, makanya anak-anak kita sudah terbiasa nanti upload unduh. Kita juga bisa share link dengan media sosial kita, kemudian di sini ada galeri ya, kegiatan opini. Kalau opini, siswa itu menulis opini-opini, kita seleksi, kita unggah di blog kita gitu. Tapi target saya sih ke depan satu siswa satu blog, biar lebih keren, nanti biar di joinkan blog siswa itu. Ini secara sederhana saya ketika menggunakan new Google Sheet itu, dari Google Sheet itu. Begitu Mbak Yana, saya berbagi dengan Pak Salastri yang mungkin lebih kompleks ya, karena profesional. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tukijo, presentasinya menarik sekali. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar menjadi penulis blog yang handal, silakan nanti menghubungi Pak Tukijo nih. Karena beliau ini juga sebagai seorang penulis yang tulisannya banyak dimuat di mana-mana ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan dari Pak Sarasana ya. Beliau juga guru blog, seorang blogger, guru blogger. Nanti akan mendengarkan paparan dari Pak Sarasana. Silahkan Bapak Sarasana, bisa dimulai. Belum besar ini ya. Dengan kita mengingat waktu mungkin mau share konten Bu. Belum ya. dibikin share konten. Oh iya, silahkan. Halo Pak itu Muhammad. Minta untuk share. Pak Toto. Iya. Toto. Ya oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Silahkan Pak. Ya, oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu? Masih on progress untuk materinya. Sudah terlihat? Halo? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa blog kami ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian kepala atau header, kemudian ada menu-menu yang nanti bisa kita lihat persatu. Kemudian ada bagian slide, bagian sidebar, sidebar kanan, sidebar kiri. Kemudian ada lagi bagian-bagian yang sebagai kita gunakan untuk blended learning ini, yaitu untuk perangkat pembelajaran. Kemudian ada juga bagian media sosial, ini sangat penting sekali untuk mempromosikan tulisan-tulisan kita kepada siswa, karena siswa biasanya adalah banyak menggunakan media-media sosial tersebut. Kemudian otomatis adalah terkait dengan konten atau postingan kita yang mungkin terkait dengan pembelajaran kita maupun yang tidak terkait dengan pembelajaran, tapi tetap menggunakan media-media yang konten pendidikan. Ya, kemudian pada bagian berikutnya adalah ada ini header, kemudian bagian menu, ada beberapa terkait dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Ya. Misalkan pada bagian materi pelajaran, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita klik nanti anak akan langsung melihat pada bagian materi itu, ya, yang mungkin akan kita jadikan sebagai literasi untuk anak-anak mencari bahan-bahan diskusi kita. Baik, kemudian berikutnya adalah, nah ini contoh dari materi. Setelah ngeklik bagian materi itu tadi, maka akan langsung pada materi yang kita upload. Beberapa materi yang kita upload terkait dengan otomatis mata pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya terkait dengan blended learning ini ada terkait dengan pada menu ini ulangan online. Nah, ini yang mungkin sebagai sebuah masukan dari anak, kita mengukur bagaimana seberapa besar apa yang sudah kita sampaikan kepada anak terukur gitu, ulangan online. Jadi langsung setelah kita klik ulangan online, misalkan pada mapel kita mekanika teknik, klik maka akan pada bagian mekanika teknik ini. Kalau kita klik maka akan kembali lagi pada mau menggunakan apa misalkan. Nah ini saya menggunakan Google Drive from Google ya, dari Google, yang insya Allah akan sangat mudah kita gunakan sebagai seorang guru atau mungkin dengan kesibukan yang seperti apa. Bahkan sekarang nanti Bapak Ibu bisa menggunakan langsung diekspor dari Excel, Bapak Ibu yang kami hormati. Di Google sudah banyak, di YouTube sudah banyak sekali bagaimana membuat ulangan online dari Google Form tanpa masuk ke Google Form, ya. Jadi langsung dengan menggunakan format Excel, ya. Kemudian beberapa dokumentasi terkait dengan PBM yang kita lakukan dengan menggunakan blended training ini. Yang pertama, kaitannya saya pakai waktu saya menggunakan guru kolaborator terkait dengan penelitian tindakan kelas saya. Ini kemudian yang pertama, kita sebagai guru menjelaskan materi yang akan kita sampaikan kepada anak, kemudian anak diminta untuk membuat pembelajaran atau diskusi dan sebagainya. Nanti akan kita perlihatkan contoh lembar kerjanya. Kemudian kita memantau proses diskusi itu. Anak memang per kelompok kita jatah satu laptop ini dengan menggunakan WiFi yang gratis dari sekolah. Langsung diproses pembelajaran yang ada.
Kemudian yang terakhir, anak melakukan presentasi hasil pemaparan hasil diskusinya di tiap masing-masing kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, ini contoh lembar kerja yang saya berikan kepada anak terkait dengan pembelajaran. Kalau dulu saya belum mengenal blended learning ini, jadi pembelajaran menggunakan blok gitu aja saya ya sebagai pusat sumber belajar nih. Jadi anak sudah tertutun secara ada alurnya, ada kanalnya, sudah terkanal anak, dan tidak neko-neko di internet membuka yang tidak, langsung kita berikan alamat URL-nya, itu menggunakan http www.sarastiana.com. Jadi langsung terkanal. Bagaimana? Coba Bapak Ibu kalau kita melepas anak kita ke hutan lebat, mungkin akan tersasar, tersesat ke ngarai, ke lembah dan sebagainya. Apalagi saya mengajar mekanika teknik terkait dengan gaya, banyak gaya di sana. Kalau anak mencet dengan keyword gaya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu yang salah satu kenapa kita menggunakan langsung blok, hingga anak akan terkanal, terframe menggunakan literasi yang kita gunakan. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah lembar siswa, lembar kerja, diskusi yang kedua. Ini karena kami di SMK terbiasa membuat job sheet, sehingga walaupun bentuknya bukan praktek langsung, bentuknya kita buatkan lembar kerja. Ini yang lembar kerja yang berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Jadi ada satu lagi terkait dengan hasil PTS saya, bukan PTS, mohon maaf ya. PTK ya, penelitian tindakan kelas saya ya, terkait ada banyak peningkatan ya. Ada banyak peningkatan pada siklus yang kedua, prestasi belajarnya, kemudian ketuntasannya. Itu mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, hanya sekilas yang bisa saya sampaikan sedikit ya, berbagi, ini bukan menggurui tapi hanya berbagi. Itu saya serahkan kepada Bu Yana. Terima kasih Pak Sarastiana. Jadi intinya menggunakan dapat meningkatkan itu ya Pak untuk siswa belajar ya. Betul ya. Jadi, sudah PTK itu ya, sudah ada PTK-nya. Kalau mau absen belum ini? Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini karena mengenai waktu ya, kita dikejar waktu nih. Mungkin kita akan memberi kesempatan ini